Skuadron jet tempur TNI siaga Ambalat pernah dipermainkan Malaysia. TNI Angkatan Udara Morika, Kopasgat siaga. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan nampak masih harmonis. Terpantau beberapa bulan terakhir, Angkatan Bersenjata Malaysia dan TNI acap kali latihan gabungan di perbatasan. Padahal historinya terdahulu Malaysia seringkali melanggar batas wilayah Indonesia hingga membuat TNI geram. Bukan bermaksud mengorek luka lama, namun setidaknya menjadi peringatan jika TNI tak pernah lengah dalam menjaga batas negara. Dikutip dari Intisari yang terbit pada Kamis 30 Mei 2024 berdasarkan hasil pemandaian Stratat 225, didapatkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2015 telah terjadi 9 kali pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Malaysia. Data ini disampaikan dan Lanut Tarakan saat itu. Letkol Tiopan Hutapea dalam paparannya saat menerima rombongan pers yang dipimpin Kadis Penau Marsma TNI Dwi Badarmanto di Bako Lanut Tarakan. Dan Lanut Tarakan yang didampingi dan Sentrat 225 Mayor Suarda Hasal menguraikan 9 kasus pelanggaran wilayah udara dalam kurun 5 bulan tersebut dilakukan oleh pesawat sipil maupun pesawat militer negeri jiran. Beberapa di antaranya menggunakan pesawat tanpa awak, mereka masuk dengan jelas-jelas tanpa izin. Ditambahkan Hutapea untuk menghalau sasaran di perbatasan Kalimantan Utara, pesawat buruh Surgap dari Makassar butuh waktu kurang lebih 55 menit. Sedangkan bila yang dikerahkan pesawat tempur di Madiun, Jawa Timur butuh waktu lebih lama, lebih dari 1 jam. Kegiatan pengamatan udara menggunakan pesawat intai TNI Angkatan Udara sebenarnya sering dilakukan. Bahkan hingga seputaran blok Ambalat yang menjadi daerah rawan Indonesia Malaysia. Akan tetapi nyatanya patroli maritim itu tidak menurunkan angka pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Malaysia. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, akhirnya dan Lanut Tarakan melaporkan hal tersebut kepada Mabes TNI AU yang diteruskan kepada Panglima TNI. Dari situ turun perintah operasi dari Panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Muldoko, untuk menggelar operasi gabungan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, baik perbatasan darat, laut maupun udara. Untuk operasi pengamanan wilayah udara dan laut diberi sandi Operasi Perisai Sakti 2015. Sementara untuk pengamanan wilayah darat diberi sandi Operasi Gawi Manutung 2015. Lanut Tarakan ditunjuk sebagai pangkalan aju untuk mengerahkan alutsista udara, dalam hal ini pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan pergeseran pasukan darat di sepanjang perbatasan dan Nukan. Dalam operasi gabungan ini, TNI mengerahkan jet tempur Su-27 Garing 30 F-16 T-50I EMB 314 B737-200, Surveillance C-212, helikopter SA-330 NAS 332, satu radar 225 Tarakan, dan ratusan prajurit Korpaskas. Saat baru mendarat di Tarakan, angkasa melihat 3 F-16 yang terparkir di apron Bandara Juwata. Rupanya ketiga pesawat dari Lanut Is Wahyudi tersebut juga baru mendarat, dipimpin dan Skadron Udara dan Kol Anjar Legawa. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 2 saat itu, Marsda TNI Barhim, turun langsung meninjau operasi dan melakukan supervisi. Ia didampingi Pangko Seka Nudnas 2, saat itu Marsma TNI Tata Hardiansyah dan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Tamsil Gustari Malik. Dalam keterangan kepada pers, Pangkops Sau 2 mengatakan Lanut Tarakan memiliki peranan cukup penting dalam pelaksanaan operasi pertahanan udara guna penegakan kedaulatan wilayah NKRI. Pangkop Sau 2 menilai perbatasan Ambalat merupakan daerah rawan yang perlu diawasi baik dari udara maupun laut. Sebagai bukti kesiapan satuan di jajarannya, saat Pangkop Sau 2 memberikan keterangan kepada pers, sejumlah pesawat tempur F-16 dan Sukhoi yang terbang langsung dari Makassar menyambar-nyambar di udara dalam ketinggian rendah. Suara gemuruh jet tempur multiperan tersebut sekaligus memperlihatkan TNI AU siap menghalau para penerobos di wilayah udara perbatasan serta blok Ambalat.